Tuh, dua, sampun. Tara, kembali lagi ya teman-teman. Ya Allah, mohon maaf di luar kendali kita karena kemarin saya uji coba udah bagus, sinyalnya udah mendukung. Saya tidak tahu juga ini kendalanya apa. Mohon maaf sekali ya teman-teman. Kita lanjut ya. Oke. Kembali ke soft skill yang harus kita pelajari di sini teman-teman. Yang pertama R, yang kedua A, rapport dan attraction. Teman-teman sudah jelas ya di sini ya. Untuk rapport seperti apa, attraction seperti apa, atau perlu saya ulang? Tidak. Nggak perlu ya. Kalau perlu saya ulang ya. Oke. Rapport di sini adalah kemampuan di mana kita ini teman-teman rapport rapport di sini adalah kemampuan kita teman-teman ya yang harus belajar dari hati, artinya tulus, berbuat dari hati. Kita menolong harus tulus, kita posting harus tulus, karena yang menjadi viewer kita itu akan melihat, oh ternyata orang ini berjalannya tulus, oh ternyata orang ini ada maunya, seperti itu. Ya memang kita di bisnis pasti ada kemauan, ada goals, cuma kita tidak perlu terlalu terlihat, oh saya harus dapat ini seperti ini. Nah itu jangan dinampakkan. Jadi kita harus tulus, dimulai dari hati gitu ya teman-teman. Posting pun juga begitu. Kemudian yang kedua adalah attraction di sini adalah kemampuan kita sebagai wajah perusahaan. Wajah perusahaan di sini adalah karena kita berkecimpung di bisnis skin health ya, kesehatan kulit, bahwasanya skin health, kesehatan kulit, kita harus paham apa yang kita tampilkan. Nah, mulai dari pakaian tidak perlu mewah, yang penting cocok dan pas ketika kita melakukan aktivitas di luar. Jangan sampai daster kita pakai keluar, itu jangan sampai. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di attraction di sini teman-teman, misalkan teman-teman itu punya merasa kurang biasa untuk saling komunikasi sama orang. Nah, ini saatnya teman-teman. Saatnya kita untuk belajar melatih diri untuk bisa berkomunikasi. Nah, salah satunya yang pertama kita sering nonton YouTube motivasi, itu satu. Yang kedua, kita juga sering membaca buku sehingga kalau ngomong sama orang kita nyambung, seperti itu. Itu tentang R dan A. Yang ketiga, kita bahas tentang F. F ini adalah fleksibilitas. Nah, teman-teman, fleksibilitas ini adalah kemampuan kita di mana kita bisa mengubah paradigma negatif menjadi positif. Contoh di lapangan kayak gini, ketika kita menawarkan ke ibu-ibu biasa ya, aduh mbak, barangnya mahal dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa langsung membalasnya dengan bahasa yang baik, tapi kita tetap mempertahankan eksistensi bisnis No Amore ya. Contohnya begini, loh mbak, ini mahal sekali. Nah, kita bilang, begini bu, ini mohon maaf, produknya kita memang harganya segini, tapi ibu percaya kan dengan kualitas, bahwa yang berkualitas pasti harganya juga ada hargalah gitu. Nah, kenapa kok tinggi harganya? Nah, mungkin dari ini bu, ini bahannya seperti ini, pabriknya di sini. Kemudian kita juga bisa menjelaskan lagi teknologinya di Indonesia nggak ada bu, kita kasih ke ibu dengan produk-produk pilihan yang terbaik, insya Allah pasti ada hasil bu, seperti itu. Itu adalah fleksibilitas, gitu ya teman-teman. Lanjut ke E di sini adalah encapsulation. Nah, encapsulation ini adalah kemampuan kita memilih bahasa, nah atau diksi yang tepat ke calon customer. Nah, apa aja sih kemampuan berbahasa di sini teman-teman? Kemampuan berbahasa di sini adalah ketika misalkan jenengan sama ibu-ibu yang notabene-nya beliau bukan dengan pendidikan yang tinggi ya, yang standar ibu-ibu rumah tangga asli. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus menggunakan bahasa yang sesuai. Misalkan dia minta harga ya,
Jadi kita jangan berbahasa Inggris. Jadi misal, Mbak regane piro? Misal begitu ya. Nah, kita membalasnya, ini Bu, harganya segini, segini. Jadi bahasanya yang normal. Jangan kita menggunakan price list atau dengan bahasa yang lain-lainnya. Karena itu akan susah untuk dimengerti, teman-teman. Kemudian lanjut yang terakhir, ini adalah S atau storytelling. Storytelling ini adalah kemampuan pada diri kita untuk menceritakan, teman-teman. Kemampuan kita untuk bercerita bahwasanya ini Bu, saya punya customer, ini orangnya, kemudian ini saya dekat loh Bu, rumahnya juga Tulungagung, keluhannya flek juga sama, kemudian lagi ini riwayatnya begini. Nah, itu kita kasih tahu. Nah, itu adalah storytelling, bahwasanya biasanya calon customer ini dia sangat suka terhadap kisah-kisah sebenarnya, kisah nyata dari riwayat lurjing dan lain sebagainya. Nah, dari persiapan diri, kalau misalkan udah teman-teman, kalau persiapan diri misalkan sudah, nah kita harus juga jangan lupa untuk persiapan calon customer. Nah, apa saja sih yang harus disiapkan di calon customer? Nah, untuk persiapan calon customer itu kalau kita atau teman-teman pengen niatnya pengen percepatan bisnis. Nah, ini ya, di garis bawahi. Kalau niatnya ingin percepatan bisnis, maka persiapan calon customer ini harus kita pertimbangkan juga. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah list nama prospekan. Nah, teman-teman di sini wajib punya daftar list. Jadi di list. Oh, Mbak itu sekiranya. Oh, saya target Mbak itulah. Saya inilah, saya itulah. Nah, itu sama list di yang baik. Kemudian ini opsinya teman-teman. Kalau sama teman-teman cari list prospekan itu yang pertama, cari orang-orang yang sedomisili. Jadi misalkan saya ya teman-teman, saya Nuni, rumahnya Tulungagung, berarti saya cari calon customer yang di lokasi Tulungagung, seperti itu. Jadi diutamakan sedomisili sehingga nanti dalam hal kunjungan ataupun follow up itu juga ini teman-teman mudah gitu. Kita nggak perlu biaya banyak dengan kita masih pemula sehingga perlu keluar biaya banyak begitu ya. Jadi dari lokasi domisili. Yang kedua kita juga harus mulai dari orang-orang terdekat dengan kita atau minimal yang udah kenal dengan kita, teman-teman. Yang udah kenal dengan kita contohnya siapa? Ya keluarga sendiri, teman-teman. Keluarga itu harusnya kita kita utamakan terlebih dahulu, kita amoriakan terlebih dahulu. Dari mulai suami, adik ataupun mertua dan lain sebagainya itu kita amoriakan terlebih dahulu. Kemudian kita juga ke tetangga gitu. Kita ke tetangga. Nah, kita ke tetangga ataupun ke teman dan lain sebagainya. Gitu, teman-teman. Jadi, yang pertama kita ajak dari lokasi domisili, yang kedua kita libatkan orang-orang terdekat kita untuk diamoriakan. Gitu. Yang ketiga, kemudian setelah list nama prospek teman-teman ya, list nama prospek ini sudah. Kemudian jangan lupa misalkan teman-teman mau offline itu jangan lupa bawaan ya teman-teman, barang bawaan, misalnya ketersediaan stok tadi. Kemudian ada juga seperti ini ya, ada lagi ini adalah card atau ID card kita. Jadi misalkan kita menawarkan ke orang kartu nama ini juga kita lebih terpercaya gitu loh kalau kita punya kartu nama, ya kan? Tuh. Oke, selanjutnya kalau kita udah list nama prospekan, kita harus gali informasi atau mengenal secara online. Kita bisa menanyai nama, kemudian nomornya, kemudian nomor HP-nya jika sudah ya, kemudian alamatnya, kemudian pekerjaannya. Nah, kita bisa lakukan secara online. Kemudian lanjut. Nah, setelah kita dapat semuanya itu, kita harus melakukan kunjungan rumah gitu. Jadi setelah online, nah kita harus melakukan offline, mau tidak mau seperti itu, supaya chemistry lebih terjalin. Ketika kunjungan rumah, kita menggunakan teknik atau format FORM. Ini sudah pernah
sama Babe ajarkan, dan ternyata hasilnya memang luar biasa untuk menjalin chemistry gitu. Mulai dari F ini adalah family teman-teman, atau keluarga. Kalau kita berkunjung ke rumah, kita bisa ngeretak nih atau bisa membahas tentang keluarganya. Misalkan ini calon prospekan saya adalah ibu-ibu ya. Nah ini saya membahasnya seperti ini. Bu, anaknya berapa Bu? Ini masih usianya masih muda kok tetap terlihat cantik, seperti itu contohnya. Itu untuk membuka teman-teman. Kemudian yang kedua ada O. O ini adalah occupation. Occupation di sini adalah jabatan atau pekerjaan. Misalnya begini, Bu, Ibu di rumah aja sehari-hari, atau ini Bu ada bisnis lain Bu, mungkin online shop Ibu misal punya atau gimana, nah seperti itu. Nanti bisa diperjelas lagi. Kemudian R di sini adalah recreation. Nah, recreation, nah ini kan pas musim pandemi ya teman-teman. Jika pas musim pandemi biasanya banyak orang yang tidak melakukan aktivitas di luar rumah atau jalan-jalan. Nah, ini kita tanyakan. Nah, Ibu musim pandemi udah rekreasi kemana aja? Atau Ibu punya keinginan kemana sih untuk rekreasi? Seperti itu pendekatannya. Selanjutnya yang terakhir adalah M. Format M ini tentang money atau keuangan. Nah, selama pandemi Bu, ini Ibu keuangannya bagaimana sih? Atau kalau itu terlalu kasar, bisa teman-teman pilih lagi. Bu, untuk pendapatan pandemi ini gimana Bu? Menaikkan atau penurunan Bu? Atau mungkin gimana di pasar? Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Kalau 3 langkah tadi udah kita lakukan teman-teman, langkah yang keempat kita bisa menyeleksi. Oh, orang ini, ibu ini kebutuhannya apa? Oh, ibu ini keinginannya apa? Berdasarkan konsumen selektif menurut need dan want. Need itu adalah kebutuhan. Jadi apa yang harus dipenuhi dulu. Nah, misalkan beliau keluhannya flek, berarti kita anjurkan untuk usia di atas 30 ya, berarti kita kasih untuk yang B+ dan fleknya bisa dikasih Exfo gitu. Misalkan flek karena terik matahari, kita bisa menggunakan serum seperti itu. Gitu teman-teman. Kemudian kalau memang keinginan, nah ibu ini hanya ingin saja, berarti lebih kita mantapkan. Lebih dimantapkan lagi inginnya di mana, di produk atau di bisnisnya, seperti itu. Kemudian yang E ini adalah closing skill. Closing skill adalah kemampuan kita untuk mengclosingkan orang. Nah, biasanya yang sering salah ya kita lakukan adalah dengan menggunakan kata-kata tidak. Contoh pertanyaannya, Bu, sida pemboten. Nah, Bu, jadi atau tidak beli produknya? Bu, jadi atau tidak closing membernya? Nah, seperti itu yang kelihatannya salah teman-teman. Jadi harus kita ubah dengan pertanyaan yang positif. Contohnya, Ibu, ini produknya Ibu mau yang beauty plus atau beauty bar? Seperti itu contohnya. Mau 1 bar atau 1 box? Jadi lebih jangan membuat mereka terpancing ke arah-arah ngomong tidak. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan itu masih kita pribadi berdiri sendiri lebih mudah teman-teman. Tapi kalau kita udah punya tim, berarti kita closing skillnya ini lebih nanti diarahkan di pola ABC. Kemudian juga kita ajak ke acara OPP seperti itu. Tergantung kita sudah berdiri sendiri atau kita sudah punya member atau kita punya tim yang lumayan besar. Nanti bisa pilih-pilih acaranya. Oke ya. Yang terakhir kita harus follow up. Nah, ini yang sering salah atau sering kita lupa teman-teman. Follow up di sini adalah paling penting sekali di dalam membuat chemistry. Nah, kadang kita udah closing, udah penjualan lumayan banyak, tapi konsumennya hilang. Nah, kadang follow up-nya di sini yang kurang dapat. Follow up adalah pengunjungan atau pendampingan ya teman-teman, pendampingan di online ataupun di offline. Gimana cara bikin busa, kemudian penanganan purgingnya seperti apa, itu dari follow up. Selain follow up, teman-teman juga harus perhatikan juga hubungan jangka panjang. Nah, apa sih Mbak yang dimaksud hubungan jangka panjang? Hubungan jangka panjang di sini adalah kemampuan kita untuk terlibat masuk di dalam keluarganya. Kan katanya bisnis debt bukan bisnis pribadi ya, bisnis keluarga kan ya. Nah, bagaimana kita mengubah mereka juga keluarga kita gitu. Keluarga pribadi ada, keluarga dan jaringan itu adalah keluarga kita juga. Jadi
misalkan customer kita di sini beliau itu ulang tahun, nah kita ucapkan. Jangan jaim ya, misalkan kita memberi ucapan jadi tulus gitu. Selamat ulang tahun ya Bu, seperti itu teman-teman. Jadi nanti jangka panjangnya dan keawetannya itu yang bisa kita dapatkan dengan penjalinan hubungan jangka panjang ini. Gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau 2 trik tersebut sudah, prepare diri udah, kemudian prepare calon customer juga sudah. Nah ini yang perlu saya tekankan di sini adalah dari sarannya. Saran buat teman-teman. Yang pertama adalah kalau sudah 2 trik tersebut sudah saya sampaikan, ini mahal sebenarnya teman-teman. Mahalnya apa? Karena ini adalah berdasarkan analisa gitu. Kenapa sih di lapangan kok begini? Kenapa sih di lapangan begitu? Kenapa sih kok nggak sampai awet? Nah ternyata 2 trik jitu ini kita sering meninggalkan gitu teman-teman. Sarannya yang pertama adalah trik jitu 2 ini teman-teman harus jadikan rutinitas gitu. Jadikan rutinitas, artinya apa? Ayo kita jadikan rutinitas persiapan setiap kali mau prospek. Dijadikan rutinitas sehingga menjadi habit atau kebiasaan, sehingga membentuk pola terus seperti itu, terus seperti itu, terus seperti itu, sehingga membentuk ini ya, sebuah jaringan konsumen yang bagus. Yang saran yang kedua teman-teman, kita ada J kali O sama dengan B. Jangan sampai lupa terhadap prinsip ini. Prinsip J kali O sama dengan B. Kita jangan lupa, jaringan dikali omset sama dengan bonus. Jaringan kecil dikali omset kecil, maka bonusnya akan kecil. Makanya kita harus juga memperkuat basis jaringannya juga. Apa sih basis jaringan? Jadi apa yang menjadi 2 trik jitu ini, ayo kita terapkan ke jaringan kita gitu teman-teman. Jadi yang saya lakukan di sini, selain saya melakukan di lapangan, kemudian saya membuatnya itu menyalurkan ke teman-teman juga. Jadi pendampingan pola ABC, kemudian demo busa. Untuk yang 2018 yang lalu teman-teman, saya sering sekali untuk demo busa. 2017 saya sering sekali untuk demo busa, untuk memperkuat dan menambah konsumen-konsumen di lapangan, sehingga mereka bisa menjadi konsumen loyal atau customer kita, sehingga bisa dijadikan untuk tim atau jaringan. Jaringan udah mulai besar, otomatis omset ini dulu yang awalnya dari pembelanjaan saya hanya 380 atau 330 ya, itu dalam 1 bulan. Alhamdulillah sekarang karena tim saya juga besar, itu saya punya omset tim, sehingga omset pribadi masih, alhamdulillah saya setiap bulan juga 180 sampai 200 poin pribadi atau PPV itu alhamdulillah sampai hari ini pun saya juga melakukan. Kalau dulu-dulu di awal karena memang masih babat ya, memang Tulungagung itu tidak mudah karena mayoritas penduduknya itu TKI. Nah, mereka difasilitasi oleh suami untuk perawatan dokter ataupun krim-krim. Untuk babat waktu itu 2017 lumayan susah teman-teman. Jadi ya hasilnya tapi dapat gitu. 2018 dan sekarang 2020 alhamdulillah dari J kali O sama dengan B ini benar-benar sudah terterap di jaringan gitu. Jadi yang bonusnya besar, yang customernya banyak itu nggak hanya saya, tapi tim saya di lokasi domisili ini sudah mayoritas dan mereka juga mendapatkan hasil. Alhamdulillah untuk DMRT yang kali ini pun saya juga tidak sendiri, saya sudah bisa membawa tim saya untuk bisa berada juga di top nomination begitu. Kemudian lanjut untuk yang ketiga, ini adalah kata kunci. Kata kunci di sini ya, itu bukan upline Anda atau upline kita, bukan juga sister line kita ataupun downline kita ya. Tapi kata kunci di sini adalah kita gitu. Kita sebagai pelaku bisnis gitu teman-teman. Nah, kita sebagai pelaku bisnis, jadi dimulai dari kita sendiri. Dimulai dari kita sendiri, jangan menggantungkan atau menunggu orang lain gitu. Jadi
kayak saya ya, contohnya Mbak Ana Ngawi jauh, kemudian saya di Tulungagung, saya tidak menunggu Mbak Ana, tapi saya melakukan sebisa mungkin untuk terus bertahan sampai hari ini, gitu teman-teman. Yang terakhir, ini poin yang D, itu ada libatkan Allah dalam segala aktivitas. Jadi niatnya harus bermanfaat. Kemudian setelah usaha ya teman-teman, meskipun hari ini nggak closing, tapi kita libatkan ke Allah. Artinya apa? Nggak perlu kita piye kok nggak harus closing dan lain sebagainya, jangan. Tapi kita harus libatkan Allah dalam artian dipasrahkan atau dikembalikan usaha-usaha kita itu ke yang memiliki rezeki, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah the power of giving atau kemampuan untuk saling berbagi. Berbagi itu nggak hanya materi teman-teman, tapi berbagi bisa kebahagiaan, rezeki, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, Mas Kim selalu berkata teman-teman 3T. Tiru caranya, tindakan nyata, kemudian baru tunjukkan hasil. Jadi kita harus meniru dari langkah-langkah orang yang sudah sukses. Bagaimana kita membabat di bisnis Amoria. Jangan sampai kita satu kali di PHP, kemudian satu kali ditinggal konsumen, kemudian down. Apalagi ya musim pandemi. Nah, musim pandemi seperti ini jangan sampai kita berpaling ke bisnis yang lain gitu. Ingat, yang kita dapatkan di Amoria lebih dari ini ya. Lebih dari yang kita bayangkan gitu loh. Kalau dulu beli pampers susah, tapi alhamdulillah untuk periksa kehamilan juga susah. Tapi lewat Amoria sangat membantu kehidupan kita gitu. Kemudian 3K, komitmen, konsisten, konsekuen. Teman-teman pasti bisa. Saya bisa, teman-teman pasti bisa. Kita tiru jejaknya para master stokis kita yang luar biasa, Mbak Ana Ngawi dan lain sebagainya. Terima kasih, itu yang dapat saya sharingkan. Semoga 2 trik jitu ini mampu diduplikasi oleh teman-teman. Alhamdulillah ya, terima kasih untuk seluruh tim Najah Cemara dan juga seluruh under GCM Mastok Fitriah dimanapun Anda berada. Kita luar biasa, kita sukses, kita harus bertahan apapun yang terjadi. Semangat, oke? Semangat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.